Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, bring out the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kembali lagi dalam program Hi Bro, Hiza Brother yang diadakan oleh Moza Indonesia ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah diprogramkan sebelumnya, yaitu dalam podcast. Yang mana podcast ini berisikan info-info penting khususnya bagi para pemuda ya, bagi generasi bangsa yang ingin berhijrah, ingin lebih mengenal apa itu agama Islam. Cuman untuk kesempatan kali ini kita memiliki tema yang yang akan dibawakan dalam kesempatan kali ini adalah tema yang merujuk kepada kita lebih berdalam tafsir Al-Quran. Dan insya Allah untuk kesempatan kali ini podcast hari ini akan dibawakan oleh saya dari Pratama dan dengan narasumber yang Masya Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan Bapak Ustadz Dr. Ahmad Muharram Basyari LCMPD. Masya Allah Alhamdulillah. Baik, mungkin tidak lama-lama kita langsung aja biar langsung kita memperdalam dalam tema tafsir Al-Quran. Untuk hal itu demikian saya serahkan kepada Bapak Ustadz Dr. Ahmad Muharram Basyari CMPD untuk memberikan tausiah atau menerangkan tentang tafsir Al-Quran. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada pembawa acara Ustadz Dery yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan tafsir Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Hai bro. Hijrah berada. Insya Allah pada kesempatan berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengupas salah satu ilmu di dalam Al-Quran, yaitu qasasul Quran atau kisah-kisah di dalam Al-Quran. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat pembagian dari tema dalam Al-Quran itu, kita dapat membaginya ke dalam 3 bagian. Bahwasanya Al-Quran yang berjumlah 114 surat, kemudian 6.236 ayat. Jika kita bagi dari sisi temanya, maka di dalamnya itu Al-Quran berbicara tentang konsep tauhid, yang kedua Al-Quran berbicara tentang konsep ibadah, dan yang ketiga Al-Quran sepertiganya lagi menceritakan yaitu tentang cerita-cerita dalam Al-Quran atau qasas Al-Quran. Nah, perlu kita perhatikan bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu isinya bukanlah dongeng, tetapi isinya adalah fakta yang dapat kita ambil manfaatnya. Misalkan kita lihat di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Maka ceritakan wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Untuk apa? Mengambil ibrah ataupun pelajaran dari cerita ini. Ditegaskan kembali di dalam surat yang lain, di akhir surat Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah, dan sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran liulil albab bagi mereka yang berakal. Maka haditsan yuftara, kisah-kisah tersebut, perkataan-perkataan tersebut bukanlah dongeng, bukanlah berita bohong, walakin tasdiqan ladzi baina yadai, akan tetapi cerita-cerita di dalam Al-Quran sejatinya adalah untuk membenarkan kisah-kisah sebelumnya. Wa tafsila kulli syai'in, dan memperjelas, memperinci segala sesuatu. Wa hudan, dia merupakan petunjuk. Wa hudan wa rahmatan lil qaumin yuqinun, dan juga rahmat bagi mereka yang beriman. Dan hadirin, pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya menyampaikan
salah satu kisah di dalam Al-Quran, dimana kalau kita bagi kisah di dalam Al-Quran itu ada 3 poin. Yang pertama adalah ada kisah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah kisah bukan Nabi dan Rasul dan terjadi bukan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada Maryam, Ashabul Kahfi dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini akan kita kaji yaitu kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mulai dengan kisah permulaan wahyu dengan merujuk kepada Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, hai brother, hijrah brother. Sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama, mari kita melihat apa asbabun nuzul, yaitu cerita yang melatar belakangi dari turunnya ayat ini. Kalau kita lihat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam kitab Muslim, di sini diceritakan langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada awalnya Rasulullah SAW itu beliau bermimpi, ar-ru'ya as-sadiqah fin naum, mimpi yang benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subhi, dan yang beliau lihat dalam mimpi itu adalah sinar, yaitu cahaya. Kalau kita lihat lagi di dalam sejarah, usia beliau kala itu di angka 37 sampai 40 tahun itu sering bermimpi dengan cahaya tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya cerita dari Aisyah ini dilanjutkan, tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Nah, di sini digunakan dengan kata hubbiba, didorong atau diberikan rasa suka untuk melakukan al-khala. Khala yaitu bertahanus, menyendiri untuk merenungi apa yang terjadi di sekeliling beliau. Jadi memang hadirin, kalau kita lihat di dalam sejarah juga bahwasanya apa yang terjadi di sekitar Rasulullah SAW itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memang bisa dikatakan ini sudah tidak sesuai, baik secara adat begitu ya, apalagi kalau ditinjau dari segi agama. Misalkan di situ perbuatan riba itu merajalela, kemudian yang paling parah lagi itu tindakan musyrik, perbuatan musyrik di mana berhala itu disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, melihat kondisi demikian, beliau banyak melakukan tahanut untuk menyendiri, mentafakuri, kemudian mencoba untuk mencari solusi atas dekadensi moral kala itu. Fakana yatihira, kemudian pada akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan tahanus itu di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Nah, hadirin, hai brother, hijab brother. Nah, kemudian kala itu Rasulullah SAW beliau didatangi oleh malaikat. Masya Allah. Nah, kemudian malaikat itu menyampaikan kepada Rasul, Iqra. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul? Faqultu ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Kemudian beliau dirangkul dan kemudian dibacakan kembali oleh malaikat Jibril, Iqra, baca. Faqultu ma'ana biqari', saya nggak bisa baca sampai ketiga kalinya. Dan ketika kondisi demikian, barulah turun firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah hadirin latar belakang dari turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ketika surat Al-Alaq ini sampai ayat 1 sampai ayat 5 ini turun kepada Rasulullah SAW, beliau ulang
dari gua Hira itu menuju rumahnya dan menjumpai istri tercintanya ketika itu bernama Khadijah radhiyallahu anha, kemudian mengucapkan zammiluni zammiluni. Zammiluni artinya adalah selimuti aku, selimuti aku. Beliau kala itu mengalami kondisi yang begitu luar biasa, begitu mengalami rasa takut. Karena ketika sendirian di dalam gua, tiba-tiba ada orang datang kemudian menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu Khadijah radhiyallahu anha beliau menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Khadijah, mali?" Ya, Rasul mengatakan kepada Khadijah, "Mali, ada apa dengan saya?" Kemudian Rasul menceritakan apa yang terjadi. Rasul juga mengatakan qad khasyitu ala nafsi, kemudian saya khawatir terhadap diriku. Dan di sini lihatlah Khadijah radhiyallahu anha dan menyampaikan perkataan yang indah, memberikan solusi atas apa yang ditimpa oleh Rasulullah. Kalla, kata Khadijah, kalla ubashir fa wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu selamanya. Innaka la tasilur rahim. Engkau adalah orang yang senang sekali menjalin silaturahim. Wa tasduqu al-habib, perkataan engkau adalah perkataannya jujur. Tahmitul kalla, engkau membantu orang yang lemah. Taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Tu'inu ala nawaibil haq. Itulah engkau wahai Rasul. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu. Allah pasti sayang kepadamu. Nah, kita lihat dari sosok Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama, beliau dan memberikan solusi. Pertama dari sisi fisiknya Rasul. Ketika itu Rasul begitu khawatir, begitu takut, kemudian diberikan selimut oleh Khadijah. Kemudian secara psikis, tatkala Rasulullah takut, mengatakan kata-kata yang begitu indah. Dan yang berikutnya, solusi yang ketiga yang dibawa oleh Khadijah radhiyallahu anha, beliau mendatangi seseorang yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia adalah anak dari pamannya Khadijah. Nah, kalau kita lihat siapa yang disebut dengan Waraqah bin Naufal ini, beliau adalah orang yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Nah, dia memiliki kemampuan menulis kitab bahasa Arab, kemudian buku-buku bahasa Arab dari kitab Injil. Nah, wa kana syaikhan kabiran. Nah, beliau adalah seseorang yang dari segi usia ini sudah lanjut, kemudian sudah buta juga. Nah, di sini Khadijah menceritakan apa yang terjadi kepada suaminya Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada Khadijah dari Waraqah bin Naufal bahwasanya apa yang terjadi, apa yang menimpa kepada Rasul, bahwasanya orang yang datang kepada Rasul adalah hadan namus alladzi unzila ala Musa. Itu adalah namus, itu adalah malaikat Jibril sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa. Laitani fiha jazaan, andaikan, kata Waraqah bin Naufal ini, andaikan aku masih muda, laitani aku nuhayyan, andaikan aku masih hidup, hina yukhrijuka qaumuka, tatkala kaummu akan mengusir engkau wahai Rasul. Faqala Rasulullah SAW, Rasul juga bertanya, amukhrijihum, apakah mereka akan mengusir aku? Faqala Waraqah mengatakan, na'am, mereka akan mengusirmu. Kenapa? Lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa undiya. Tidaklah seseorang yang datang dia membawa wahyu kecuali ia akan dimusuhi oleh wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Andaikan aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang maksimal. Masya Allah. Baik, hai bro, ya, hijrah brother, bukan hijrah brother. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bersama asbabun nuzul, cerita yang melatar belakangi dari turunnya Al-Quran surat Al-Alaq, ayat 1-5, kita sekarang masuk kepada ayat yang pertama. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kalimat
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, hadirin, apa yang dimaksud dengan Iqra? Iqra itu kalau kita lihat dari bahasa Arab terambil dari kata qara'a yaqra'u. Iqra merupakan bentuk fi'il amr, yaitu perintah, yang kalau kita terjemahkan artinya adalah membaca. Nah, betul artinya adalah membaca. Tapi kalau kita pelajari lebih lanjut, kita kaji lagi lebih lanjut, kata Iqra bukan saja artinya adalah membaca. Karena ketika Rasulullah SAW beliau didatangi oleh malaikat Jibril, Iqra, emang apa sih yang dibaca di sini? Apakah ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasul membawa sebuah buku kemudian ini loh baca? Tentu tidak di sini. Nah, maksud dari Iqra di sini adalah ya, Iqra baca, bisa. Iqra artinya bisa juga artinya observasi, lakukan penelitian, lakukan pengamatan, lihat di sekeliling. Tetapi itu semua harus dimulai dengan bismi rabbika. Bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Apa artinya? Artinya adalah silakan engkau baca apa saja, silakan engkau teliti apa saja, tetapi ingat itu semua harus bismi rabbika, harus atas nama Tuhanmu. Artinya harus memberikan kemaslahatan untuk sesama. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan Iqra bismi rabbik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Nah, hal ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai zat yang menciptakan. Nah, Iqra, bacalah, teliti, pelajari atas nama Tuhanmu, demi nama Tuhanmu. Silakan membaca, asalkan itu semua memberikan kemaslahatan untuk sesama. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya yang menciptakan engkau, yang mengajarkan engkau bagaimana engkau mendapatkan ilmu. Nah, hadirin, Hai bro, Hijrah Brother. Kemudian pada ayat berikutnya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, di sini Allah menyebutkan pada ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu artinya adalah segumpal darah. Segumpal darah merupakan materi dari terbentuknya manusia. Alaq itu, hadirin, kalau kita terjemahkan menggunakan bahasa kedokteran, alaq itu artinya adalah zigot. Dan coba lihat bagaimana Al-Quran pada permulaan wahyu ini sudah berbicara sesuatu yang kala itu orang Arab tidak mengerti tentang pengetahuan, apalagi ini berbicara tentang materi dari diciptakannya manusia ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya membaca, betapa pentingnya pengetahuan, betapa pentingnya ilmu pengetahuan ini, di mana ia menjadi penopang bagi peradaban umat manusia. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh Ustaz, ini sesuatu yang baru ya bagi para hijrah brother di luar sana. Ayo terus ikuti program podcast yang diadakan oleh Mauza Indonesia ini. Begitu manfaat, baru awal saja saya pribadi Ustaz jujur jadi apa ya, tertarik begitu luasnya ini yang akan diperdalam ini, bukan hanya sekedar ini Al-Quran nih loh, menarik sekali ya materi yang ada di dalamnya. Untuk awalan juga barusan saya sampai nggak bisa berkata-kata, hanya bisa Masya Allah, begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Rasul menerima sesuatu yang baru mungkin ya, sehingga bukan shock lagi ya. Ya bisa kita bayangkan menerima sesuatu yang baru dan perlu dijabarkan dengan ya sedemikian rupa. Mungkin untuk selanjutnya ya
di sesi kedua ya. Sesi kedua. Kita akan lanjutkan lagi berdasarkan materi tafsir Al-Quran. Baik, hijrah brother, dalam semangat berhijrah ya tentunya kita harus diiringi dengan ilmu. Nah, di sini ilmunya bermanfaat, yaitu tafsir Al-Quran yang di dalamnya segala hal macam ada di sana di dalam Al-Quran.